Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 6. Sudah siap untuk belajar hari ini? Hari ini bersama Bu Umi kita akan belajar tentang luas permukaan bangun ruang gabungan. Mari kita belajar. Tetap semangat. Agar terus berkembang, dukung channel ini dengan like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Dan mari kita mulai untuk belajar. Oke, selanjutnya kita akan membahas luas permukaan bangun ruang. Nah, luas permukaan gabungan bangun ruang ya. Misal Bu Umi punya bangun ruang ini. Yang di atas adalah bangun ruang kerucut dan yang di bawah adalah bangun ruang tabung. Hati-hati ketika mencari luas permukaan bangun ruang, sedikit berbeda dari mencari volume. Kalau mencari luas permukaan dari gabungan bangun ruang, yang perlu diingat adalah perhatikan sisi yang berhimpit. Berhimpit itu dempet. Contohnya yang mana nih? Yang berhimpit adalah alasnya kerucut, berhimpit dengan tutupnya tabung. Berhimpit itu nempel, ya. Perhatikan sisi yang berhimpit. Nah, sisi yang berhimpit ini tidak dihitung, ya. Yang dempet tidak dihitung. Kalau mencari luas permukaan bangun ruang, yang kita cari adalah sisi yang terlihat, tinggal kita jumlahkan semuanya. Berarti sisi apa yang terlihat dari gabungan bangun ruang ini? Yang pertama adalah alas tabung. Cari alas tabung. Alas tabung. Alas tabung berarti luas lingkaran. Kemudian selimut tabung. Kita cari luas selimut tabung. Kemudian cari selimut dari kerucutnya. Selimut kerucutnya. Sedangkan alas dari kerucut dan alas dari tabung ini tidak dihitung. Kenapa tidak dihitung? Karena mereka berhimpit, ya. Berarti mencari luas permukaan gabungan ini yang kita cari 1, 2, 3. Ada 3 luas yang dicari dan nanti setelah kita cari masing-masing kita jumlahkan semuanya. Luas alas tabung, luas selimut tabung, luas selimut kerucut dijumlahkan. Mari kita lihat gabungan bangun ruang yang lain. Oke. Selanjutnya Bu Umi punya gabungan bangun ruang yang lain. Perhatikan ada apa ini? Yang atas ada 5 segi 4, yang bawah ada kubus. Perhatikan cara mencari luas permukaan. Tadi apa yang perlu diperhatikan? Sisi yang berhimpit tidak dihitung. Berarti yang berhimpit adalah alasnya limas dan bagian tutupnya kubus. Pertama yang kita cari, karena kubus semua sisinya itu sama ukurannya, berarti luasnya sama. Berarti dari kubus ini yang kita hitung ada berapa luas sisinya? 1, 2, kemudian samping sini 3, belakang 4, ya, dan bawah 5. Berarti hanya ada 5. 1 di atas tidak dihitung. Kemudian berarti nanti kita cari dulu 1 ya, luas sisi kubusnya tinggal dikali 5. Kemudian untuk yang bagian atas ini adalah limas, karena alasnya tidak dihitung, berarti kita tinggal mencari sisi tegaknya ya. Sisi tegaknya bentuknya segitiga. Ini alas segitiganya, tingginya bukan yang miring ya. Tingginya nanti ada di sini, tinggi dari sisi tegak segitiganya di tengah. Berarti kita cari 1 dulu ya, luasnya. Luas sisi tegaknya 1 dulu. Kemudian ini bentuknya sama semua. Sisinya sama. Berarti tinggal kita kalikan berapa? Ada sisi tegak 1, 2, 3 dan 4. Berarti 4. Berarti kita cari 5 kali luas sisi kubusnya, 1 sisi kubus, kemudian cari lagi sisi tegaknya 4 ya, 4 kali luas sisi tegaknya. Kemudian keduanya hasilnya dijumlahkan, ketemu dari luas permukaan dari bangun ruang gabungan ini. Seperti itu. Itu kalau kebetulan atas dengan bawahnya
nempel ya, nempel dan berhimpit sempurna. Lalu bagaimana jika berhimpitnya tidak sempurna? Mari kita bahas di video selanjutnya. Oke, seperti yang Ibu bilang tadi bahwa ketika sisi yang berhimpit itu tidak berhimpit sempurna. Contohnya adalah bangun gabungan dari kubus dengan balok. Perhatikan ya, ini Ibu miringkan biar kelihatan. Nah, ya, bagian tutup dari kubus ini ada sisa segini, ya, ada sisa. Berarti tidak berhimpit sempurna. Bagaimana cara mencari luas permukaannya? Nah, tidak usah bingung, ya, tidak usah bingung. Kita cari dulu yang terlihat dan nyata. Yang pertama jelas bahwa sisi dari kubus ada berapa yang tidak terhimpit? Terhimpit 1, berarti yang tidak terhimpit ada 5. 1, 2, 3, 4 dan 5. Kita cari dulu 5 kali luas sisi dari kubus ini. Yang kedua, kita cari dulu sisi dari baloknya. Ya, kita cari sisi dari baloknya. Ya. Balok yang tidak berhimpit juga ada 5. 1 bagian atas, depan dan belakang. Depan dan belakang ini ukurannya sama ya. Ya, boleh kita cari depan berapa, belakang berapa, atau 2 kali hasil luas yang depan ini. Kemudian samping ini dengan samping ini pun sama. Ya, boleh dicari satu-satu atau tinggal dikalikan 2. Boleh seperti itu. Berarti tetap ada 5 ya. Kita cari satu-satu dulu. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana cara mencari yang ini, yang kecil ini, sisanya. Nah, sisanya cara mencarinya adalah tinggal kita kurangkan dari sisi tutupnya kubus, kita kurangkan dengan sisi sebelah sini balok. Tadi kan anak-anak sudah mencari berapa luasnya yang di sini. Sisi ini kan sama ya dengan sisi tutupnya. Kita cari, kemudian kita kurangkan dengan sisi baloknya yang sebelah sini atau sama dengan yang paling atas. Ya, hasilnya berapa pengurangannya? Tinggal kita jumlahkan dengan hasil dari luas sisi kubus dengan luas sisi balok. Jadi, kuncinya pada mencari luas permukaan dari bangun ruang gabungan tinggal kita jumlahkan seluruh sisi-sisinya yang terlihat. Ya, kalau berhimpit tidak kita hitung, yang terlihat seperti itu. Mudah bukan? Dan harapannya matematika itu kita bikin seru, kita bikin asik, kita suka dulu supaya kita lebih mudah memahami. Nanti kita akan bahas juga contoh-contoh soalnya ya. Mari kita amati bangun ruang gabungan berikut ini. Bangun ruang gabungan di atas terdiri dari berapa bangun ruang? Ya, ada 2 bangun ruang. Bangun ruang apa sajakah itu? Di bagian atas ada 5 segi 4. Sedangkan di bagian bawah adalah bangun ruang balok. Jumlah sisi dari bangun ruang gabungan tersebut adalah 9. Kenapa bisa 9? Karena ada 2 sisi dari bangun ruang tersebut yang berhimpit, yaitu pada bagian atas balok dan bagian sisi alas dari 5 segi 4. Sehingga jumlah sisi keseluruhannya adalah 9. Bangun ruang berikutnya kita amati bersama-sama. Bangun ruang gabungan ini terdiri dari berapa bangun ruang? Ada 2 bangun ruang. Bangun ruang apa sajakah itu? Bagian atas adalah prisma segitiga, bagian bawah adalah balok. Jumlah sisi keduanya atau jumlah sisi gabungannya adalah 9. Ada satu sisi yang berhimpit yang nanti ketika mencari luas permukaan tidak dihitung, yaitu bagian atas balok, dan satu sisi tegak dari prisma segitiga. Jadi sisi tegak prisma segitiganya hanya ada 2, kemudian alas dan tutup 4, dan sisi pada bagian bawah balok adalah 5. Jadi ada 9 sisi yang terlihat. Selanjutnya, bangun ruang gabungan ini mungkin teman-teman familiar ya
Bangun ruang gabungan ini seperti es krim yang mungkin teman-teman suka makan. Bangun ruang gabungan ini terdiri dari 2 bangun ruang, yaitu bangun ruang apa saja? Bangun ruang setengah bola dan juga bangun ruang kerucut. Lalu jumlah sisinya bagaimana? Jumlah sisinya hanya ada 2, yaitu setengah bola dan juga bagian kerucutnya hanya pada selimut kerucut. Sedangkan alas kerucutnya tidak terlihat atau tidak dihitung karena berhimpit dengan alas dari setengah bolanya. Pada gambar berikut adalah gambar bangun ruang yang terdiri dari 2 bangun ruang. Bangun ruang apakah itu? Bagian atas adalah bangun ruang setengah bola. Kemudian pada bagian bawah adalah bangun ruang tabung. Lalu ada berapa jumlah sisinya? Jumlah sisi bangun ruang berikut ada 3. Yaitu yang pertama adalah setengah bola pada bagian atas, selimut tabung. Yang ketiga adalah alas tabung. Untuk tutup tabung tidak dihitung karena dia berhimpit dengan alas dari setengah bola. Teman-teman, gambar bangun ruang berikut ini sudah Bu Mi jelaskan tadi di awal juga ya. Terdiri dari berapa bangun ruang? Ada 2 bangun ruang. Bangun ruang apa sajakah itu? Yang pertama adalah kubus dan yang kedua adalah balok. Berapakah jumlah sisinya? Jumlah sisinya ada 11, yaitu 5 sisi untuk kubus, 6 sisi untuk balok. Hati-hati pada balok, ada 1 sisi yang tidak sempurna atau yang tidak utuh karena sebagian sisinya berhimpit dengan sisi dari bangun ruang kubus. Bagaimana cara menghitung luas permukaan bangun ruang gabungan? Yang pertama, teman-teman harus menghitung dulu ada berapa sisi yang terlihat permukaannya. Ingat, sisi yang berhimpit tidak dihitung. Kemudian, berikutnya adalah menghitung luas satu persatu. Teman-teman boleh menghitung luasnya satu persatu. Selanjutnya adalah menjumlahkan semua sisi yang terlihat tadi. Jadi ingat ya, sisi yang terhimpit atau yang tidak terlihat itu tidak dihitung. Perhatikan contoh soal berikut. Hitunglah luas gabungan bangun ruang berikut. Perhatikan teman-teman, di bagian atas ini adalah bangun setengah bola. Sedangkan di bagian bawah ini adalah selimut kerucut. Kita hitung satu persatu terlebih dahulu. Untuk luas setengah bola itu sama dengan setengah kali pi r kuadrat. Setelah itu tinggal kita tuliskan angka-angkanya. Setengah kali 4 kali pi, karena dia jari-jarinya 14, berarti pi-nya menggunakan 22/7 kali 14 kali 14. Kemudian bisa kita sederhanakan. 2 dengan 4 kita sederhanakan dicoret, 4 bagi 2, hasilnya 2. Kemudian 14 dibagi 7, itu hasilnya adalah 2. Supaya tidak bingung dan memudahkan dalam menghitung, kita tulis ulang dulu semuanya yang dikalikan. 1 kali 2 kali 22 kali 2 kali 14. Hasilnya adalah 1232 cm persegi. Selanjutnya, kita hitung luas dari selimut kerucut. Luas selimut kerucut adalah PRS. Pi-nya kita gunakan 22/7, R-nya 14, S adalah sisi miringnya. S-nya adalah 10, jadi tinggal kita tuliskan 22/7 kali 14 kali 10. 14 dengan 7 bisa kita sederhanakan. 14 dibagi 7 adalah 2. Kita tulis ulang, 22 dikali 2 dikali 10 sama dengan 440. Kemudian bagaimana luas gabungannya?
Luas gabungan sama dengan luas setengah bola ditambah luas selimut kerucut. 1232 cm persegi ditambah dengan 440 cm persegi. Hasilnya adalah 1672 cm persegi. Jadi tinggal kita tambahkan luas permukaan yang bangun pertama dengan yang kedua. Contoh soal berikutnya masih menghitung luas gabungan bangun ruang berikut. Bangun ruang yang ada di sebelah kanan adalah balok, sedangkan yang di sebelah kiri adalah kubus. Kita hitung dulu luas sisi dari setiap sisi balok. Balok di sini sisi yang sempurna atau yang tidak terhimpit oleh kubus. Yang pertama adalah luas sisi depan dan belakang. Luas sisi depan dan belakang sama dengan kita tulis 2 kali 9 kali 18 cm. 9 cm ini didapat dari 14 dikurangi 5 cm. Kemudian luas sisi atas dan bawah ini tinggal kita kalikan. Ya, 2 kali 9 kali 5 sama dengan 90 cm persegi. Kenapa 2 dikali? Rumus awalnya adalah 2 dikali panjang kali lebar. 2 dikali 2 karena dia bentuknya sama, ukurannya sama. Kemudian luas sisi sebelah kanan kita hitung sendiri karena yang sebelah kiri terhimpit. Jadi kita hanya menghitung sisi kanannya saja, yaitu 5 dikali 18 sama dengan 90 cm persegi. Kemudian luas sisi kiri yang diberi tanda X, yang kita beri tanda X adalah 13 kali 5 sama dengan 65 cm persegi. 13 kita dapat dari mengurangi 18 dikurang 5. Sisi X ini adalah sisi yang terhimpit, sisi balok yang terhimpit dengan sisi kubus. Jadi dia tidak sempurna atau tidak utuh. Berikutnya luas permukaan kubus. Karena ada satu sisi yang berhimpitan dengan balok, sisi kubus ada 6, satu terhimpit tinggal 5. Berarti tinggal kita tuliskan 5 kali S kali S. Atau sama dengan 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125 cm persegi. Luas gabungannya adalah tinggal menjumlahkan luas balok ditambah luas kubus. 569 ditambah 125 sama dengan 694. Selanjutnya, jika teman-teman sudah memahami bagaimana cara mencari luas permukaan bangun ruang gabungan, mari kita coba dengan menyelesaikan latihan soal berikut. Jika teman-teman masih bingung atau masih kurang paham, teman-teman boleh mengulang-ulang video berikut ini. Semangat teman-teman! Belajar tak mengenal batas, terus semangat meraih cita. Terima kasih dan sampai jumpa.